يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. يا رب بالمصطفى ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. واسع الكرم الذين وعظنا سنة حدث المصطفى عليه الصلاة والسلام عليه ونخص النار الإمام عبد الله محمد أحمد الأنصاري القرطبي نفعنا الله بعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولشيخنا من الله. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Musholah Asy-Syariah bil khusus Ketua Bapak Eko. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan RW 029 PRW-nya kan? Ada tahu. PRW mana? Absen. Tapi biasanya ada ya? Ada. Ya. Lagi ada halangan kesibukan. Sama-sama kami hormati pula jajaran kepengurusan RT yang terdiri berapa? 3 RT ya? 4 malah ya? Masing-masing 2 RT? Ya, Geria Syariah 2 RT? Apa? Geria Syariah 3. Oh 3? Oh, gedean Syariah ya? Pak RT-nya 4-4-nya biasa hadir ya? Oh pengganti ini. Kalau beliau mah sebelum jadi RT udah biasa. Enggak, kenapa saya tanyakan RT? Gini,
kehormatan syariat itu akan lebih besar asas manfaatnya, akan lebih besar syiarnya manakala pemimpin wilayah ikut andil, ya. Karena standar bagusnya umat itu juga yang jadi rujukan kepemimpinan. Bagaimana mungkin umat akan nampak rukun bersatu di dalam satu wadah kegiatan apapun manakala pemimpinnya nggak ikut hadir. Nah itu. Ini mohon maaf saya kalau ngomong rada nyeplos begini. Maksudnya ya. Kan asas manfaat itu kalau pemimpin itu membawa kemaslahatan umat. Padahal rahasia kemaslahatan itu kembali kepada pribadi masing-masing, termasuk pribadi pemimpin. Pemimpin itu punya pertanggungjawaban dua, satu buat pribadinya. Terkait majelis taklim itu buat pribadinya selaku umat muslim. Ya kalau mengaku umat muslim, orang Islam, maka seruan Nabi tatkala Nabi menyatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Artinya personal. Tanggung jawab keduanya adalah kewajiban atas nama kepemimpinan untuk membawa umat ke arah yang lebih baik. Jadi kesempatan dekatnya surga untuk diraih itu bagi pemimpin itu gampang sebenarnya. Dia bisa membawa diri, dia bisa membawa umat. Semakin kemaslahatannya besar, semakin mudah meraih surga. Ya sekaligus mudahnya dekat ke neraka ya sama. Ketika amanat mudah terabaikan. Ini kita jadi ngomong kepemimpinan jadinya ya. Habis kalau ditanya kadang, nih jamaah kayak cengar-cengir merasa bagaimana gitu ya. Ya kalau salah nggak usah dilindungin Pak, bilang nggak ada. Ya terlepas tadi jika misalnya beliau-beliau itu ketidakhadiran karena memang di antara kewajiban cari nafkah, kerja, itu juga kewajiban. Maka itu adalah uzur syar'i yang bisa diterima. Namanya kerja juga kewajiban. Nah, yang dipertanyakan adalah ketika tidak ada momentum apapun nggak hadir gitu loh. Itu maksudnya. Hadirin jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang tiada terhingga jumlahnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur. Wabil khusus di momentum pergantian tahun baru, bicara tahun baru Islam kita 1448 Hijriah. Patutlah kita bersyukur kepada Allah sebab Allah masih memperkenankan kita sampai umur di tahun berikutnya. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kita yang di masa lalu sekiranya banyak yang bolong ditambelin. Yang sekiranya masa lalu banyak kekurangan ya dilebihkan dalam kebaikan. Maka syukur kita atas karunia umur ini mudah-mudahan menjadikan bimbingan syukur itu agar umur kita senantiasa di dalam kebaikan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan baik amalnya. Itu baik-baiknya orang, umurnya panjang, ya amalnya bagus.
Ya sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarra amalu. Seburuk-buruk orang itu ya udah panjang umur, buruk kelakuannya. Udah apanya dibanggain gitu. Jadi Nabi itu memberikan gambaran syukur adalah ketika orang panjang umur, di dalam panjangnya umur, langkah hidup dia di dalam kebaikan. Maka mudah-mudahan rasa syukur inilah yang kemudian kita panjatkan kepada Allah. Allah masih memperkenankan kita pergantian masa. Allah kasih kesempatan, mudah-mudahan umur kita yang akan berjalan ini penuh dengan amal-amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pertemuan kita terkait majelis ta'lim ini pembahasan tentang tafsir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nama-nama lain daripada surah Al-Fatihah yang berjumlahnya 10. Jadi Al-Fatihah itu surah yang paling banyak nama-namanya. Kalau surah-surah yang lain paling sebagai padanan dua atau tunggal ya. Kayak Nabi pernah menyatakan terkait dengan ringannya siksa kubur, pernah memberikan wasiat kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, bacalah surah Tabarok. Nabi menyatakan bacalah Tabarok, maksudnya yang kita kenal dengan surah Al-Mulk. Itu. Tapi di antara surah-surah Al-Quran yang paling punya nama banyak itu adalah Al-Fatihah. Tentu ini menjadi kunci. Ini kita pembahasan selanjutnya ini. Tentu ini menjadi salah satu kunci betapa banyaknya fadilah Al-Fatihah. Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa Al-Fatihah itu lebih utama-utamanya surah. Dengan ditandai banyaknya nama, sekaligus dalam satu surah itu mencakup segala yang ada atas keagungan Allah untuk pribadi hamba-hambanya. Ketika kita membaca basmalah adalah apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri daripada orang yang beriman adalah bagaimana melakukan aktivitas hendaknya dimulai dengan asma Allah. Itu dari Al-Fatihah, dari basmalahnya. Kemudian dari hamdalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan alhamdulillah itu salah satu kalimat yang paling dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kalimat itu memuat pujian, segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian itu melebur daripada segala keanggunan, keindahan bentuk apapun di dunia ini. Tidak ada keindahan apapun bentuknya, tidak ada keanggunan apapun bentuknya, tidak ada kehebatan apapun bentuknya yang layak dipuji. Sebab segala pujian itu semata-mata milik Allah. Sehingga kalimat alhamdulillahirabbil alamin ini adalah kalimat ketika yang diucapkan kalimat ini oleh seorang hamba itu menyadari ketika puncak pujian, segala pujian itu Allah,
maka leburlah segala watak kesombongan. Ya mohon maaf, manusia itu kan demen banget dipuji. Ya, demen dipuji itu bagian dari sifat kesombongan. Alhamdulillah, ini demen saya kalau punya ketua begini. Tahu baik mata kita sepet. Iya, makasih. Alhamdulillah. Gimana tadi? Semua gara-gara kopi. Lupa. Selingan. Nah, kesombongan itu sudah menjadi watak manusia. Di antara ciri orang sombong itu kan senang dipuji. Padahal pujian itu boleh-boleh saja. Sebagaimana apresiasi kita memuji karena kebaikan-kebaikan. Nah, yang nggak boleh ketika pujian itu memantik kesombongan. Padahal salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah adalah sifat sombong. Karena yang berhak sombong itu adalah Allah. Al-Mutakabbir. Dengan kalimat Allahu Akbar. Al-Mutakabbir itu yang merasa paling besar. Ya sombong, makna kita itu sombong. Mutakabbir itu yang merasa besar. Kalau dibahasakan sombong. Lah yang merasa paling besar siapa? Ya Allah. Kok ada orang merasa besar? Ya sama aja ingin bersaing dengan Allah. Allah murka. Lo yang maha besar tuh gua, lo ngapain ikut-ikutan? Itu bahasanya gitu. Makanya Nabi itu sempat menyatakan hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah hamba yang sombong. Sebab sifat sombong itu mutlak hak milik Allah. Ya kenapa? Allahu Akbar. Ketika kita menyebut Allah Maha Besar sebagai kemudian pelakunya mutakabir, ya karena Allah Maha Segala. Karena Maha Segala wajar gitu loh. Lah kita nih kadang karena punya sedikit mahanya bahasa manusia kan merasa lebih kaya. Itu maha merasanya manusia itu merasa lebih kaya. Kalau udah merasa lebih kaya berarti merasa lebih maha daripada yang lain, gitu kan ya. Atau bagi orang-orang alim penyakitnya merasa lebih alim. Pokoknya apapun ketika seseorang merasa lebih itu muncul sifat maha. Nah inilah yang kemudian memantik sifat kesombongan. Nah maka kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ketika jiwa seorang hamba menyatakan lebur segala kesombongan. Sebab watak manusia yang demen dipuji itu bagian dari sifat sombong. Maka ketika menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Itulah kenapa sebagian ulama menyatakan Al-Fatihah lebih utama daripada surah yang lain. Karena Al-Fatihah mencakup segala syariat. Selanjutnya, bagaimana ayat-ayat yang lain menampakkan relasi Rahman Rahim, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ini sebagai bentuk, kalau bahasa kita itu Allah memproklamirkan. Kalau bahasanya begini, lu pada di dunia boleh menjadi raja penguasa. Tapi ketika Allah menyatakan Malik Yaumiddin, pemilik atau penguasa hari kebangkitan. Pertanyaannya, orang yang paling sakti, orang yang paling jaya bisa nggak mengendalikan hari kebangkitan, hari akhir? Nggak bisa. Sehingga Allah langsung menitik beratkan hari kebangkitan. Aku memiliki. Siapa yang bisa mengendalikan hari kebangkitan? Udah daripada nyerah, nggak ada yang sanggup. Ini bahasanya Allah memproklamirkan gitu. Ini sisi keutamaan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah sedang memproklamirkan kepada hamba-hambanya. Karena aku maha kuasa, kata Allah. Maka sembahlah engkau. Engkau sembahlah aku. Kamu maha butuh, kamu maha lemah. Aku yang maha kuasa. Sembahlah aku, kata Allah. Karena bagaimanapun engkau hamba-hamba Allah itu maha butuh.
Sementara Allah Al-Ghaniyyu Maha Kaya. Maka ketika orang butuh, logikanya ketika mau dikasih berbuat apa? Kalau bahasa kita berbakti ya. Ya kalau bahasa karyawan ya kerja. Setelah kerja dapat upah. Nggak usah karyawan lah yang terikat oleh waktu. Kita nih misalnya ada di antara jamaah ngarep bantuan dari ketua Pak Eko. Gimana caranya ya? Tahu-tahu rajin banget dah bantu apa gitu kan ya. Itu bahasa antara manusia itu namanya nabudu. Apa ya namanya? Melayani gitu. Mohon-mohon. Bahasanya kan kayak penyembahan, mohon-mohon gitu. Lah kalau udah mohon-mohon mah ilo kagak dikasih. Ketika seorang hamba benar-benar totalitas menyembah Allah, ya ilo Allah kagak ngasih. Ketika seorang hamba prakteknya ta'abbud ilallah, ya baru dia minta. Dan gak mungkin kita ngasih seseorang gak nampak ketulusannya dalam berbakti. Allah akan memberikan segala bentuk pertolongan ketika hambanya nampak kebaktiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia keutamaan surah Al-Fatihah diantaranya. Jadi sekali lagi, surah Al-Fatihah mempunyai keutamaan lebih daripada surah-surah yang lain. Yang pertama tadi apa? Mempunyai banyak nama. Nah, di antara nama-nama yang kemudian saat ini akan dibahas adalah di antaranya Syifa. Ya. Lalu kemudian sebagai bentuk pertolongan Allah atas permintaan adalah Allah itu, surah Al-Fatihah itu Al-Kafiyah. Nah, dua nama ini yang menjadikan pagi ini akan dibahas terkait Al-Fatihah sebagai keutamaan. Ya. Kan kemarin sempat menjanjikan nih apa sih keutamaan Al-Fatihah? Salah satunya terkait ila hadratin Nabi, ila arwahid. Al-Fatihah gitu ya. Nggak mungkin para ulama ngajarin kalau tanpa dasar itu. Nah, di antara nama-nama tadi kita akan bahas terkait keutamaan Al-Fatihah. Di antara jamaah sekalian mungkin pernah mendengar bagaimana praktek keberkahan surah Al-Fatihah ketika seorang sahabat berinisiatif. Nabi tidak pernah ngasih ijazah khusus. Cuman ada sahabat inisiatif. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sekelompok sahabat ini dalam perjalanan lalu kehabisan bekal. Maka min haitsu malayahtasib, ada baik pokoknya kalau sudah rezeki mah. Ketika sekelompok sahabat ini dalam perjalanan kehabisan bekal, mereka istirahat di pinggir kampung. Kemudian datanglah seseorang, utusan dari pemangku wilayah. Orang ini melaporkan bahwa pemimpin kami disengat kalajengking. Bahasanya demam tinggi lah, panas dingin. Kata si utusan ini, kami lihat kalian seperti para ahli ibadah. Kiranya mohonlah kesembuhan dengan doa kalian. Ini sahabat terperanjat atas butuhnya karena kehabisan bekal. Ini riwayat ini ya biasanya jadikan dalil oleh para dukun ini dalam mengkomersilkan. Ini sahabat begini, ini benar-benar murni inisiatif. Nabi nggak pernah mengarahkan. Wahai Tuhan, insya Allah kami akan menyembuhkan pemimpin Tuhan, tapi dengan syarat kebetulan kami kehabisan bekal. Nanti bila mana Allah memberikan kesembuhan dengan wasilah kami, maka kiranya kami minta 1 ekor kambing. Ini seorang sahabat nih, kalau bahasanya nih, sahabat ini terlalu suka berinovasi lah. Sebab ketika menyatakan begini, si utusan mengiyakan, yaudah kami tunggu ya kehadirannya. Berlalu. Ini sebagian sahabat protes. Lah, kok kamu bisa-bisanya mengucapkan seperti itu? Emang Nabi pernah ngasih arahan begitu?
Udahlah, kita lagi butuh ini. Ini sahabat itu terpecah. Sebagian bersepakat atas inisiatif orang ini, salah satu sahabat yang ngucap minta imbalan. Sebagian sahabat menolak. Nabi nggak pernah ngasih arahan begini. Udah, yang penting ayo kita tolong. Menuju, lalu dibacakan surah Al-Fatihah pada segelas air. Lagi-lagi sahabat, loh, tahu dari mana? Udahlah pokoknya. Jadi punya inisiatif tersendiri. Dia baca Al-Fatihah ke wadah air untuk diminumkan. Ya takdir Allah menghendaki nih orang sembuh. Maka diberilah kambing. Kambing itu disembelih. Tetap aja sebagian sahabat masih nggak terima. Kami nggak mau makan, takut salah. Ya udah, gini ya, kita udah lapar, makan sebagian, sebagiannya kita laporkan ke Nabi. Ya, singkat cerita, sampailah karena tidak jauh kemudian sampailah menghadap Nabi. Sahabat ini melaporkan kejadian yang apa dia lakukan. Nabi itu sampai ketawa. Mungkin pikir Nabi, lo bisa baik lo ya. Gitu. Salah satu bentuk Nabi merestui dan mengapresiasi, Nabi bilang apa? Ya udah, aku minta pahanya. Artinya Nabi merestui dan mengapresiasi. Sekaligus menguatkan sebagian sahabat yang oh Nabi aja ternyata menyepakati. Nabi juga minta. Padahal bukan Nabi selamitan, enggak. Nabi itu terkadang memberikan suatu tindakan itu untuk lebih menegaskan hukum. Sehingga sahabat yang tadi ragu akhirnya ikut makan. Disinilah kemudian Al-Fatihah, salah satu namanya Asy-Syifa, yang bermakna obat. Inilah keutamaan Al-Fatihah daripada surah-surah yang lain. Berikutnya, terkait dengan Al-Fatihah yang seringkali dibaca untuk almarhum atau almarhumah. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, wahia as-sab'ul mathani, wahia maqsumatun baini wa baina abdi, wa li abdi ma sa'ala. Al-Fatihah itu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi Al-Fatihah itu nama surah dengan sebutan Sab'ul Mathani, yaitu satu surah yang berjumlah 7 ayat dibaca berulang-ulang, sering. Meskipun tidak ada kata-kata Al-Fatihah, Sab'ul Mathani itu ulama bersepakat. Di dalam Al-Quran surah apa yang jumlahnya 7 surat dan sering dibaca berulang-ulang? Tak lain dan tak bukan Al-Fatihah. Wa ya maqsumatun, Al-Fatihah itu dibagi. Baini, ini dalam hadis qudsi. Baini kata Allah, baini wa baina abdi, antara diriku dan antara hambaku. Masalah apa yang dia minta dari wasil Al-Fatihah, maka aku beri. Nah itu. Jadi satu-satunya hadis qudsi terkait Al-Fatihah, Allah sendiri yang menyatakan, di antara aku dan hambaku melalui surah Al-Fatihah dibagi. Bagiannya untuk apa? Masalah untuk apapun yang dia minta. Sehingga seringkali kalau kita bahasakan ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Ini loh dasarnya. Jadi antara aku dan hambaku Al-Fatihah itu dibagi. Untuk apa? Masalah untuk sesuatu yang dia minta. Nah itu, ila hadiniyah wa ala kulliyan. Yaitu mintanya itu. Niatnya, niat ini maksudnya niat membaca Al-Fatihah. Dan amal-amal yang baik. Sehingga ketika dibacakan biqadri hajat, ikdi hajatina Al-Fatihah. Ikdi hajatina ya Allah.
kabulkanlah hajat-hajat kami bisirril Fatihah, dengan rahasia suratul ini loh. Nah, kemudian dari hadis qudsi inilah sampai dengan bentuk apapun permintaan, termasuk dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bahkan dalam hadis yang lain terkait bukan hanya Al-Fatihah, tapi surah Al-Quran dibacakan untuk hadiah pahala almarhum, almarhumah atau yang meninggal itu sampai. Nah, khususnya Al-Fatihah dikhususkan dalam satu riwayat hadis dikatakan man qara'al Fatihata bimanma. Jadi barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah untuk yang mati di antara kalian, maka engkau katakan, kata Nabi, bacaan ini dihadiahkan sebagai pahala untuk yang meninggal, maka Allah akan memberikan atau akan menerima kiriman Al-Fatihah tadi. Itu loh dasarnya. Cuma orang-orang yang gak paham di luar kita, karena kerennya ulama kita itu dibahasakan begini, ila ruhi, begitu. Ya emang gak ada. Kalau kalimat ila ruhi, ila hadrati dari zaman Nabi, zaman sahabat gak ada. Kalimat yang itu tuh gak ada. Cuman tujuannya ada gitu loh. Kenapa kita menyatakan ila hadrati, ila ruhi? Nah ini sekaligus saya sampaikan, hati-hati dalam pembacaan Al-Fatihah. Hati-hati banget nih. Ketika kirim Fatihah itu tujuannya berbagai macam. Kalau untuk para nabi, para malaikat, ila hadrati. Lah untuk para ulama dan manusia kaum muslim pada umumnya, ila ruhi. Bedanya di mana? Ini jadi kita sekalian ngajarin. Kadang saya kalau dengar tahlil tuh, ini belibet, ila hadrati, ila ruhi. Paham gak sih kadang gitu? Jangan-jangan dia pernah salah dengar ikut-ikutan gitu. Jadi kalau ila hadrati itu terkhusus para nabi dan rasul dan para malaikat. Alasannya apa? Ila hadrati kepada kehadirat sebagai bentuk pengagungan khusus bagi makhluk Allah yang maksum. Para malaikat, nabi dan rasul itu maksum. Sehingga ketika kita kirim Fatihah itu bukan sebagai pahala untuk meringankan siksa, bukan. Loh, para malaikat jamin surga, para nabi dan rasul jamin surga. Namanya apa? Ya hadiah. Definisi hadiah di dalam syariat itu, mohon maaf nih kalau saya sampaikan, di dalam syariat itu ada istilah sedekah, ada istilah hadiah. Ini saya sampaikan, pengertian sedekah dan hadiah itu beda Pak pengertiannya. Kalau sedekah secara syariat itu, sedekah itu dari yang atas ke yang bawah, dari yang kaya kepada yang miskin. Itu namanya sedekah. Dari atasan ke bawahan. Kalau dari bawahan ke atasan namanya hadiah. Itu ya. Atau setidaknya sesama apa dong? Selepel lah. Itu hadiah. Sebab dari bahasa saja kalau sedekah, lah ilok, mohon maaf nih, si A lebih kaya daripada si B. No, si B bawahan, si A atasan. Terus si B ngomong ke atasan, saya sedekah ke bawah. Ya pelecehan gitu. Sedekah. Nah, hadiah. Nah, hadiah ini bentuk penghormatan. Atau untuk kepada kanjeng Nabi khususnya, para nabi dan rasul. Ketika Al-Fatihah dibacakan sebagai salah satu bentuk tawasul. Dengan bacaan Al-Fatihah untuk para nabi dan rasul itu, karena para nabi dan rasul ada kekasih Allah, karena kita menyatakan permintaan atas nama kekasih Allah, Allah akan mudah ngasih. Ini namanya wasi. Nih, saya minta misalnya nih,
katakan nih, saya rakyat nih, Pak Eko nih RW atau desa atau camat, pokoknya pejabat lah. Kira-kira secara politis, siapa yang Pak Eko paling cintai di masyarakat ini? Nah, kita deketin kepada orang yang paling dicintai, itu yang paling dekat. Kalau bahasa kita, kalau bahasa sekarang seringkali diplesetkan apa? Orang dalam. Gitu ya? Kan ya, lebih licin. Karena Pak Eko misalnya sebagai atas atau sebagai pemangku jabatan ini condongnya ke orang ini nih. Karena kita merapat ke dia, ke orang dalam bahasanya ya, akan mudah tembusnya. Kalau bahasa wasilah tuh begitu. Kenapa kita tawasul atau wasilah dalam pengertian itu selalu kepada para kekasih Allah. Lah kita mah siapa atuh? Minta. Kagak pantes pisan, masih banyak dosa. Nah kalau bahasa pejabat, lu siapa? Tapi kalau dideketin, kenalin sama orang dalam, oh iya ini. Itu kira-kira begitu dah. Itu namanya tawasul. Jadi kepada para nabi dan rasul termasuk para malaikat ketika Al-Fatihah dibacakan namanya hadiah. Nah kalau kepada almarhum almarhumah, selain para nabi dan rasul, selain para malaikat, ya ila ruhi. Karena tidak ada jaminan. Betul, sebuah keyakinan para aulia surga iya. Cuman demi menjaga martabat nabi dan rasul kemasukannya, kita jaga adab gitu loh. Tuh. Terlebih kepada masyarakat biasa pada umumnya ketika ila ruhi, sebutkan namanya. Apa yang tidak maksud? Wa ya maksumatun mim baini wa baina abdi ma sa'ala. Al-Fatihah itu dibagi antara diriku dan antara hambaku apa yang dia minta. Yang hamba minta, ya Allah, Al-Fatihah ini sebagaimana yang Rasul janjikan, apapun bentuk Al-Quran yang dibacakan bisa dihadiahkan untuk almarhumah. Lah kebetulan kenapa sih selalu Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah surah yang paling utama gitu loh maksudnya. Itu loh maksudnya. Sampai-sampai Nabi pun menyatakan barang siapa yang membaca Al-Fatihah, yang bacaannya itu ditujukan kepada yang meninggal dan meminta kepada Allah sebagai bagian dari kiriman pahala, maka Allah terima. Nah, itu Nabi yang menyatakan begitu. Al-Fatihah. Ya ada hadis yang lain terkait Al-Ikhlas atau At-Takatsur. Cuman yang paling banyak riwayat itu Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah inilah yang seringkali diamalkan. Hanya saja orang tadi yang saya katakan, orang di luar kita itu, coba misalnya begini deh, kadang orang di luar orang kita kan suka kagetan, tahlilan, masalahnya apa? Gara-gara nama, maulidan, lebah mereka mengadakan maulid tapi namanya bukan maulid, nyatanya mau ikut-ikutan baik. Saya dulu pernah berapa kali waktu kuliah di Jogja dapat undangan dari warga setempat, ya Muhammadiyah tahlil, tapi namanya nggak tahlil, mereka nggak mau. Kayak tadi udah terlanjur gimana sih, gengsi kali ya. Undangan mas, kita karena kebetulan kita satu kontrakan dari Brebes itu udah paling dekat dengan masyarakat, justru kita yang sering diundang kalau ada acara kemasyarakatan. Kebetulan kan orang tua kami meninggal, jadi mohon silaturahimnya untuk mendoakan bersama. Kita bilang tahlilan, bukan tahlil, doa bersama. Gitu. Oke, kita hadir. Kita hadir nih. Kebetulan yang mimpinnya adalah salah satu imam yang di musola itu, kebetulan hakul yakin saya menyatakan beliau itu NU. Sebab beliau sering berkunut. Dan berapa kali mimpin tahlil. Lah kebetulan yang diminta mimpin, yang kata mereka zikir bersama, itu ya imam itu. Apa yang dibaca? Sama plek ketiplek sama tahlil. Nah, tapi mungkin karena sudah dulunya terlanjur alergi, gak mau disebut tahlil. Itu ya. Jadi sama, misalnya nih, mungkin orang-orang mereka agak sedikit menerima ketika tradisi kalimat ini diganti, misalnya kepada ruh,
almarhum Ahmad bin Siman misalnya, saya kirimkan Al-Fatihah sebagaimana Nabi yang menjanjikan. Yuk, Al-Fatihah. Kita ganti bahasanya. Atau diganti bahasa lain. Karena awalnya terlanjur alergi dengan istilah gitu loh. Kan gak ada zaman Nabi. Padahal Nabi sendiri menyatakan man qoro'a gitu loh. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah. Cuman kita berulama itu membuat semacam rumusan bacaan gitu loh. Ila hadrati kalau Nabi dan Rasul atau malaikat. Ila ruhi kepada selain dari Nabi dan Rasul dan para malaikat. Hanya gara-gara itu. Padahal itu memang ulama kita yang menciptakan kalimat itu untuk membedakan. Lah kebetulan karena Al-Fatihah bahasa Arab, ulama kita merangkainya dengan bahasa Arab. Ila ruhi. Sebutkan almarhum. Lah kalau misalnya saya bilang, suatu saat nih saya mimpin tahlil kepada ruh almarhum. Gak pakai ila ruhi lah. Ya bisa aja kan. Gitu. Jadi ini terkadang mereka alergi dengan penamaan. Tapi terkadang sisi yang lain mereka melakukan perbuatan yang sama dengan nama yang lain. Karena terlanjur. Di momentum Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, mereka selalu menyatakan tabligh akbar. Mereka nyamar. Nah kalau kita balikin lagi, emang zaman Nabi ada tabligh akbar? Kan gitu lagi. Intinya mereka itu karena sudah terlanjur alergi dengan istilah-istilah kita, Maulid Nabi atau Muharraman itu kan ya, Isra Mi'rajan, syiar itu. Mereka jadi karena sudah terlanjur antipati dengan itu, mereka membuat amal yang sama sebenarnya, ngadain pengajian di momen-momen tertentu, tapi namanya beda. Tapi bagi saya pribadi dan harapannya buat umat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, biarin dah. Ntar berarti ya pada sadar, biarin aja. Kadang orang mah kalau udah terlanjur gitu ya, kadang gengsi, biarin dah, kita tahu, biarin. Top ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitabi wa ayatul kursi. Hadhil ayat mu'allaqatun bil arsy laisa bainahunna wa bainallahi hijab. Ini lagi, ini kerennya nih. Jadi ada sebuah riwayat hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul Kitab, ya itu surah Al-Fatihah. Wa ayatul kursi, dan ayat kursi. Hadhil ayat, inilah ayat-ayat mu'allaqatun yang menggantung, yang tergantung atau menggantung bil arsy, dengan arsy. Jadi artinya surah Al-Fatihah dengan ayat kursi itu jadi andalannya arsy, dan arsy adalah salah satu makhluk Allah yang paling agung, yang paling besar. Bukan kemudian Allah duduk di arsy, bukan. Lah Allah maha besar, lah arsy-nya segede apa? Karena sesuatu yang diduduki biasanya lebih besar. Lah ilok Allah disamakan sama makhluk. Laisa bainahunna wa bainallahi hijaban. Tidak ada antara Al-Fatihah dan ayat kursi penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Fatihah dan ayat kursi tidak ada penghalang dengan Allah. Tidak ada. Artinya, kenapa kemudian di antara amalia kita pada umumnya, ya, itu ayat kursi juga andalan. Apalagi kalau ngurusin yang enggak. Yang rada-rada horor, ya ayat kursi. Sebab dua surah ini, surah Al-Fatihah dan ayat kursi, itu Nabi sendiri yang memberikan jaminan bahwa Al-Fatihah dan ayat kursi itu ayat-ayat yang menggantung di arsy. Padahal arsy itu adalah makhluk yang luar biasa agungnya, yang seringkali Allah banggakan sebagai kekuasaan yang paling besar. Inilah kenapa kemudian
apa yang disampaikan Kanjeng Nabi melalui apa yang riwayat Sayyidina Ali, bahwa dua ini yang sering kali diamalin. Apa ya, paling populer lah. Apalagi yang nyerempet-nyerempet ke dunia mistik. Ya nggak jauh Al-Fatihah ayat kursi dah. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah. Udah jam berapa ini? Ya udah jam 6 ya, kurang dikit. Nah, nggak berasa kadang ngaji kita ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan Al-Fatihah yang kenapa kemudian kita amalkan, baik sebagai hadiah kepada Kanjeng Nabi, para malaikat, sebagai bentuk hadiah ini, sebagai apa tadi? Sebagai tawasul, sebagai taqarrub. Kalau bahasa kita itu PDKT lah. Kita ingin mencintai sesuatu, PDKT sama yang dicintainya, gitu maksudnya. Agar lebih untuk tembusnya kepada yang dikehendaki. Mudah-mudahan sedikit banyaknya terkait Al-Fatihah yang selama ini kita amalkan, wabil khusus dalam rutinitas tahlilan itu menjadi jawaban. Menjadi jawaban. Yang kedua, mohon siapapun yang memimpin tahlil gitu loh, bedakan. Para malaikat, Nabi dan Rasul itu ila hadrati. Selain daripada itu ila ruhi. Ya kalau kemudian nanti yang dibacakannya banyak karena berbagai arwah, berbagai almarhumah, maka bisa ila arwahi. Lah kalau sudah ila arwahi, berarti nih bedakan ya. Kalau ila ruhi berarti tunggal. Ila ruhi berarti ke seseorang nih, seseorang. Tapi kalau sudah ila arwahi, berarti ini bakal banyak nih. Biasanya kalau bahasa itu rapel gitu ya. Nih, kita dipanggil tahlilan, tuan rumahnya udah di kertas. Ya. Nama banyak nih. Nama sampai 30 nih. Lah kalau atu-atu, lah kemong jamaah. Itu. Biasanya nih kalau banyak nih, ya si pemimpin tahu diri. Kalau satu masing Al-Fatihah, lah habis sama Al-Fatihah doang nih. Iya kalau jamaahnya kuat. Lah 30 almarhum atau almarhumah masing-masing dikirim Al-Fatihah. Lah itu kayaknya setengah jam lebih kayaknya. Lah habis doang. Nah, biasanya si pemimpin itu ini bahasanya nih, bahasa rapel lah. Jadi ila arwahi kepada para ruh. Berarti rapel kan? Ila arwahi almarhum, sebutin satu-satu. Kenapa disebutin semua? Kan udah arwahi. Lah kecuali ila ruhi, berarti sifatnya tunggal. Biasanya ketika menyebutkan ila ruhi, ini biasanya untuk figur tertentu yang punya kehormatan, khususon ila ruhi, akhir biasa gitu. Misal saya sering kali kirim Al-Fatihah kepada guru-guru saya begini. Ila ruahil masyayikhina, kepada ruh guru saya, guru kami. Khususon, nah baru saya khususon ila ruhi, sebutin khususon ila ruhi. Nah ini kayak begitu. Jadi jangan gebiah uyah kepada selain Nabi dan Rasul, selain malaikat ila hadrati. Nanti dulu. Meskipun ada sebagian ulama memperbolehkan karena kedudukan orang ini misalnya sudah terkenal banget kewaliannya, tetap aja mayoritas jangan. Karena khawatir menyamakan kedudukan seperti Nabi dan Rasul atau malaikat. Misalnya nih, biasanya dalam thariqah tertentu, biasanya nih, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani. Karena saking hormatnya. Betul, kita meyakini beliau itu makom wali, bahkan Sultanul Aulia. Yang bahasanya dipastikan surganya lah. Tapi untuk membedakan kedudukan, hadroh itu yang jelas maksumnya gitu loh. Itu ya. Sehingga mayoritas ulama menyatakan tetaplah selain Nabi dan Rasul, selain malaikat tetap ila ruh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat buat kita semua, wabil khusus buat kami pribadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya wa masyayikhina min ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.